Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Dalam tugas kali ini, kami akan mempresentasikan video yang bertema Proyek Penguatan Profil Pancasila. Dan pada video ini, kita akan membahas tentang sejarah Jakarta Timur, khususnya Pulau Mas. Pada tahun 1970, tempat hiburan di Jakarta masih sedikit. Pada masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dibangun lokasi pacuan kuda di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Saat itu, daerah tersebut masih sepi. Gelanggang pacuan kuda itu cukup luas. Ada banyak kuda pacu yang berukuran tinggi dan juga besar. Tentu saja, sangat berbeda dengan kuda-kuda yang biasa terlihat di jalanan, seperti delman dan sebagainya. Para pengunjung yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut diperkenakan untuk membeli tiket masuk. Sebagai tempat rekreasi, keberadaan gelanggang pacuan kuda cukup menghibur para pengunjung. Kuda-kuda pacu tersebut didatangkan langsung dari Australia untuk dikembangbiakan di Indonesia. Keberadaan pacuan kuda ini nantinya akan memberikan efek ekonomi pada Jakarta, seperti berkembangnya industri rakyat pembuatan pelana, penanaman rumput, dan suguhan atraksi-atraksi yang menarik untuk sektor pariwisata. Dikutip langsung dari Kompas.id, perlombaan pertama digelar pada tanggal 21 Juni 1971. Tentunya digunakan untuk menyambut Hut Jakarta. Pulau Mas pun menjadi gempar. Sebelumnya, Pulau Mas sendiri sering dijuluki sebagai tempat jin buang anak. Maksud dari ungkapan tersebut ialah ketidaksetujuan atas suatu tempat. Akan tetapi, setelah adanya gelanggang pacuan kuda ini, kini ungkapan tersebut berubah menjadi tempat jin bikin anak. Namun siapa sangka, adanya tempat rekreasi itu malah membuat tempat tersebut menjadi tempat berlangsungnya perjudian. Jadi, pacuan kuda tersebut tentu saja masih menjadi barang baru dan membuat penonton selalu melimpah. Dalam pertandingan, kuda-kuda pacu itu dimasukkan dalam tempat khusus. Mungkin ada 6-10 kuda yang ikut berlomba dan setiap kuda diberi nomor. Setelah diberikan aba-aba oleh wasit, pintu pun dibuka. Serentak, setiap kuda berlari kencang dengan menuruti arahan joki yang naik di atasnya. Mungkin jarak tempuhnya sekitar 1000 meter. Kuda dan joki yang mencapai garis finish terdahulu dianggap sebagai pemenang. Karena adanya nomor punggung, penonton bisa tahu siapa pemenangnya. Nomor tersebut membuat ajang pacuan kuda sebagai taruhan. Taruhan resmi dilakukan di loket khusus dengan menebak atau memasang nomor yang kita anggap kuda hebat. Jika tebakan tepat, tentu kita akan mendapat sebuah hadiah. Karena ada unsur judinya, kegiatan pacuan kuda kemudian dilarang oleh pemerintah. Akibatnya, selama bertahun-tahun lokasi bekas gelanggang pacuan kuda pun menjadi terbengkalai. Secara tidak resmi, lokasinya kemudian menjadi tempat mengemudikan mobil. Bahkan, kuda sewaan yang dapat ditunggangi anak-anak muncul di area Pulau Mas. Lokasi tersebut menjadi perhatian kembali ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Itu dicanangkan menjadi lokasi pacuan kuda bertaraf internasional bernama Jakarta International Equestrian Park atau yang disingkat JIEP. JIEP menjadi venue Asian Games untuk perhelatan 3 cabang equestrian Olympic, yakni tunggang serasi atau dressage, lompat rintangan atau jumping, dan terlomba atau eventing. Untuk pertama kalinya, Jakarta Racing Management menyelenggarakan pacuan kuda di gelanggang pacuan kuda Pulau Mas, Jakarta Timur. Dengan mendapat perhatian besar dari penonton, dalam pacuan saat itu tidak kurang dari 60 kuda pacu dan joki-joki berpengalaman dari Australia dan Indonesia dilepas dalam 7 perlombaan untuk jarak 1100 meter hingga 1400 meter. Hebohnya pacuan kuda. Sebuah kota satelit ibu kota Jakarta di daerah Pulau Mas sebelah timur Jakarta sedang dirancang untuk dibangun. Dalam keterangan persnya, Presiden Direktur Yayasan Perumahan Pulau Mas Darussalam menjelaskan, di area seluas 400 hektar itu akan dibangun 10.000 unit rumah yang mampu menampung sekitar 50.000 penduduk Jakarta. Pulau Mas juga akan dilengkapi pusat perdagangan, pendidikan, industri, dan tempat rekreasi. Salah satu tempat rekreasi yang dibangun adalah gelanggang pacuan kuda di atas tanah seluas 75 hektar. Modal untuk pembangunan tahap pertama telah tersedia 150 juta rupiah. Pemda DKI membuka kesempatan kepada pihak swasta dan asing untuk bekerja sama membangun gelanggang pacuan kuda dan lapangan golf yang berada di sebelahnya. Gelanggang 3 lajur itu butuh banyak kuda pacuan. Dalam perhitungan, jika dalam 1 minggu diadakan 2 hari perlombaan, diperlukan sekitar 500 kuda pacuan. Untuk mencukupi keperluan itu, pemerintah telah menyetujui impor kuda pacuan dari Australia yang nantinya akan dikembangbiakan di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin optimistis berkaca pada pengalaman Jepang yang pernah mengimpor 6.000 kuda pacuan. Kini setelah dikembangbiakan, Jepang mampu mengekspor kuda pacuan.
Keberadaan pacuan kuda ini nantinya akan memberikan efek ekonomi pada Jakarta, seperti berkembangnya industri rakyat pembuatan pelana, penanaman rumput, dan suguhan atraksi yang menarik di sektor pariwisata. Pada perlombaan yang akan digelar 21 Juni 1971, untuk menjaga mutu lomba, para joki atau penunggang kuda akan didatangkan dari luar negeri dengan kuda pacuan jenis Thoroughbred asal Australia. Mutu ini perlu dijaga agar dapat bersaing dengan lomba sejenis di Singapura dan Malaysia. Indonesia sendiri baru memiliki 20 joki yang sedang mengikuti pendidikan khusus untuk memperoleh sertifikat. Gaji tetap joki ialah 200.000 per bulan. Sabtu, 11 Juni 1971, sekitar 60 kuda pacuan dengan joki berpengalaman dari Australia bertarung dalam 7 perlombaan untuk jarak 1.100 meter di gelanggang pacuan kuda di Pulau Mas. Meskipun pembangunan stadion berkapasitas 50.000 penonton itu belum rampung, hal itu tidak mengurangi animo ribuan warga untuk menyaksikan lomba tersebut. Pokoknya, di Pulau Mas sangat heboh. Diresmikan pada tahun 2013 lalu, taman ini tadinya berupa rawa-rawa yang kemudian diubah menjadi waduk untuk menampung air ketika banjir datang. Seiring semakin padatnya warga Jakarta, waduk yang tadinya berisi air jernih itu mulai tercemar dipenuhi oleh eceng gondok. Barulah pada era Gubernur Joko Widodo, waduk tersebut ditata ulang dan lahan sekitarnya dimanfaatkan sebagai taman kota yang dapat dinikmati warganya untuk berekreasi. Terik siang bagai lenyap terbawa angin di Taman Waduk Riario, Pulau Mas, Jakarta Timur. Dipayungi pepohonan rindang dan dialasi hamparan rumput hijau, taman yang diresmikan pada tahun 2013 ini terasa begitu asri walaupun disambangi pada siang hari. Pengunjung dapat bersantai dimanapun, mulai dari di bangku-bangku taman, hingga merebahkan diri di hamparan rumput hijau yang menghadap langsung ke arah waduk yang cukup bersih dan juga membiru luas. Ada pula gundukan tinggi dengan pohon baobab di tengahnya yang kerap disasar pengunjung yang datang berkelompok. Namun, dimanapun pengunjung memilih tempat untuk beristirahat, sebagian besar sepakat bahwa Taman Waduk Riario merupakan lokasi paling nyaman buat bersantai. Taman ini juga minim nyamuk loh. Danang yang bersekolah di kawasan Pulau Mas ini mengaku sedang ingin menyendiri. Usai mengakhiri hubungan dengan mantan kekasihnya, ia mengaku harus menyepi supaya dapat lebih rileks. Pilihan tempat menyepi pun jatuh ke taman ini. Akan tetapi, kadang-kadang taman ini justru membuatnya berkhayal lebih jauh soal hubungannya yang sudah kandas itu. Sebab, di Taman Waduk Riario ini tak sedikit dua sejoli yang sedang memadu kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.